Nuduh orang lain putus nasab berbahaya sekali. Hati-hati hamba Allah. Kemudian yang kami tangkap bukan masalah ini, masalah mau diadu. Dengan problem ini alangkah banyaknya setelah ini akan banyak orang-orang yang menjadi hilang kepercayaan dengan ahli bait Rasulullah. Berarti kita telah merugikan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inkar yang dimanapun Anda berada, semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini saya akan mereaction tentang pendapat Buya Yahya, yang mana Buya Yahya angkat bicara tentang masalah nasab. Jadi sahabat semuanya, di dalam tausiah Buya Yahya tentang masalah nasab zuriyah daripada Rasulullah SAW, jangan dibesar-besarkan masalahnya. Karena kenapa? Efeknya itu sangat berat sekali, apalagi hal tersebut ada daripada kubu-kubu yang antara pro dan kontra tentang masalah nasab ini. Ya, nasab Ba'lawi ini yaitu duriyah Rasulullah SAW, yang mana efek yang paling dikhawatirkan kepada orang awam dan pada masyarakat, jadi akan menimbulkan ketidakpercayaan dan marwah para ulama dan para habaib. Mari kita sama-sama simak video lengkapnya tanggapan daripada Buya Yahya. Kami himbau, ini masalah berat sekali. Khawatir Anda tidak ditengok oleh Rasulullah, ya hamba Allah. Jika ingin berdiskusi, jangan di media sosial. Yuk kita ngobrol. Saya bisa menjelaskan insya Allah sesuai dengan pengetahuan saya bagaimana menentukan nasab. Selagi itu adalah sudah kita dengar itu nasab sambung, tidak perlu kita menyuarakan suara yang berbeda. Penentuan nasab sudah sangat jelas. Adalah setiap anak mengatakan, ini ada seorang ayah mengatakan itu anakku, itu adalah sambung nasabnya. Dalam arti, maksudnya diakui kayak Imam Besar. Anakku ini anakku sudah selesai, iqrar namanya. Kecuali nanti bertentangan dengan kenyataan. Selama ini tidak pernah kenal, tidak ada hubungan, tiba-tiba ngaku anak. Berarti namanya anak-anakan kan. Anak sesungguhnya. Menuduh orang lain putus nasab berbahaya sekali. Hati-hati hamba Allah. Kemudian yang kami tangkap bukan masalah ini, masalah mau diadu. Dengan problem ini alangkah banyaknya setelah ini akan banyak orang-orang yang menjadi hilang kepercayaan dengan ahli bait Rasulullah. Berarti kita telah merugikan umat. Kita merugikan umat. Yang ingin membatalkan nasab, harus punya hujjah. Dan hujjah ini harus lebih kuat daripada yang menetapkan nasab. Kalau tidak, dalam bahasa, dia yang disalahkan salah. Kalau saya menafikan nasabnya seseorang, saya harus punya bukti kalau ini bukan. Kalau saya tidak punya bukti, saya dicambuk 80 kali. Saya menuduh orang berzina. Ibaratnya begitu, gampangannya seperti itu. Karena menuduh orang, selagi orang sudah punya nasab, kita nafikan nasabnya, maka ketahuilah, saya telah menuduh dia telah melakukan satu perzinaan dan seterusnya. Dan nasab ahli bait Nabi Muhammad di Indonesia adalah sudah sangat jelas. Kami himbau kepada siapapun untuk tidak perlu membahas masalah ini. Jangan sampai membuat keraguan-keraguan umat. Kami sampaikan kepada Anda, wahai umat, kepercayaannya selama ini ada pada hati Anda. Tetap pegangi bahasanya para dzurriyyah Nabi yang ada di Indonesia yang selama ini Anda dengar adalah nasabnya benar. Jangan Anda mau mendengar suara-suara yang mengatakan bahwasanya itu adalah tidak benar. Anda akan rugi pada akhirnya. Sekarang saja saya mereaction tentang perdebatan masalah zuriyah Ba'lawi dan duriyah Sunan Kalijaga, duriyah Wali Songo. Itu banyak sekali pro dan kontra netizen. Di antaranya seperti ini, ya. Saya juga malas untuk membalas-balasnya, ya. Di antaranya seperti ini, banyak sekali mencaci maki ulama, pada ulama-ulama besar,
mencaci maki habaib, dengan ngomong binatang apa, ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Inilah fitnah daripada akhir zaman tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumullah bisalasin baliyah. Ya, akan datang suatu zaman ke umatku, kata Rasulullah, yang mana zaman ini orang-orang, umat-umat pergi kabur menjauhi para ulama dan ahli fikih. Di antaranya bukan seperti melihat ulama langsung pergi, bukan seperti itu. Di antaranya sudah tidak percaya lagi kepada orang alim, kepada ulama, para kiai, dan kemudian para habaib, zuriyah-zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling caci maki, saling ejek mengejek, sehingga kubu yang satunya lagi saling bertengkaran dan saling ejek mengejek. Itulah seperti itu. Sehingga fatwa kubu ini meskipun benar, meskipun alim, tetap aja disalahkan. Gitu diantaranya ya. Diantaranya yafiru minal ulama, sudah tidak mau lagi mendengarkan tausiah-tausiah yang hak daripada ulama-ulama dan para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ngeri para sahabat semuanya ya. Kita harus betul-betul berhati-hati dalam menyikapi akhir zaman ini. Semoga video ini bermanfaat dan menjadikan suatu motivasi kepada kita. Jangan sampai kita mencaci maki ulama, mencaci maki dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini siapa? Kita ini adalah orang yang biasa, yang tidak punya ilmu, orang awam. Ulama-ulama sudah ilmunya sudah betul-betul mapan, sudah betul-betul kealimannya. Kita ini siapa? Hanya bisa menghujat, bisa menjelek-jelekan. Nauzubillah summa nauzubillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.